wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, inilah tatap muka yang ke-10 yang membahas ijtihad. Apa saudara-saudara judulnya? Ya, al-ijtihadu. Secara mudah, ijtihad itu ya berpikir keras untuk menemukan hukum dalam Islam ya. Nama ijtihad. Berpikir keras ya sampai tidak bisa lebih lagi, sudah pol-polan itu. Nah, menemukan hukum karena dalam Islam tidak ada yang menyusun hukum, membuat hukum, nggak ada yang membuat hukum. Hukum adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas manusia adalah menemukannya. Mungkin sebagian hukum itu mudah sekali ditemukan. Seperti apa? Ya, seperti kalau yang di tengah ini lapisan-lapisan hukum Islam. Ini misalnya soal zina, salat. Ini dengan mudah kita temukan karena dalilnya jelas-jelas. Jelas kualitasnya, jelas maknanya. Tapi mungkin banyak sekali hukum yang tidak jelas, sulit mikirkannya. Soal Jumatan di era corona, karena ada bahaya penularan penjangkitan virus corona ini, bagaimana hukumnya menjalankan sholat Jumat itu? Apakah tetap wajib ataukah dimaafkan untuk dilakukan di rumah? Nah, ini yang sangat tersembunyi. Mungkin juga soal lain itu soal misalnya cloning. Cloning itu fotokopi manusia. Ini manusia difotokopi. Jadi manusia-manusia yang lain yang tidak melalui hubungan biologis tapi bisa menjadi manusia. Ya seperti layaknya manusia begini. Nah, lalu ada persoalan mengenai walinya, nasabnya, warisannya dan lain sebagainya. Mungkin itu tidaklah gampang. Jadi tapi prinsipnya ijtihad itu usaha untuk menemukan hukum di dalam Islam. Menggunakan istilah ijtihad. Ingat-ingat ya. Ini adalah memakai 3 huruf. Jim, ha, dal. Semua pekerjaan atau fi'il yang disusun dari 3 huruf secara seperti ini, maka itu biasanya pekerjaannya adalah pekerjaan berat. Ijtihad, berat. Jihad, perang itu. Tidak ada perang yang enteng, perang ya berat. Mujahadah, itu ya, berdoa lama dan berkali-kali, sering sampai capek. Nah, itu juga di sini ini artinya jim hakda ini menunjukkan kesungguh-sungguhan. Jadi kalau cuma mikir-mikir ya bikin skripsi ecek-ecek, skripsi bikin apa terus memutuskan begini dan begitu, mungkin belum dikatakan sebagai ijtihad ya, karena tidak sulit, ya cuma copy paste aja itu. Nah, orang-orang yang telah mencukupi syarat-syaratnya untuk melakukan ijtihad, mereka lah yang berhak
atau mungkin berkewajiban untuk melaksanakan ijtihad. Di dalam materi apa sudah dikatakan di situ ijtihad itu apa. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Dia punya syarat-syarat tertentu, yaitu penguasaan yang bagus tentang ilmu Al-Quran, sunnah, ijma' qiyas, nasah mansuh, maslahah, bahasa Arab. Nah, apa yang dilakukan oleh mujtahid dalam beristihad, yaitu mencari bagaimana status hukum dari suatu perbuatan tertentu, dan itu sumbernya harus kepada wahyu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Artinya semua pemikiran yang dia hasilkan itu harus ada dalilnya. Dalil ini harus wahyu secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung, yang langsung ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Nah, ini kalau mengenai judi dan lain sebagainya. Tetapi mungkin ada yang sangat tidak langsung, ya, seperti apa tadi, seperti masalah corona tadi. Mungkin ada orang memutuskan sekarang ini sudah masa-masa ini tidak wajib menjalankan sholat Jumat di masjid berjamaah. Karena apa? Karena takut ketularan virus corona. Kemudian dasarnya adalah maslahah. Maslahah apa? Maslahah bahwa menjaga diri dari penyakit, kecelakaan atau kematian itu wajib didahulukan daripada menjalankan semua ibadah kecuali jihad, ya, kecuali perang. Nah, itu dasar pikirannya adalah nas, tetapi secara tidak langsung. Nanti akan ada nas-nas mengenai misalnya ghairu mudharrin, jangan saling mencelakakan, dan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini ada dalilnya, tetapi tidak langsung. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Nah, yang seperti ini dalil juga, tapi tidak langsung berbunyi sholatlah, janganlah boleh kamu meninggalkan sholat Jumat, boleh kamu tidak Jumatan di masjid berjamaah, boleh kamu Jumatan di rumah. Enggak secara langsung ngomong seperti itu, tapi ngomong secara umum bahwa Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Ini contoh loh ya. Saya tidak punya pendapat, tidak menyampaikan pendapat saya mengenai Jumatan di sini, enggak. Contoh orang yang berpikir seperti itu. Nah, berarti yang dilakukan oleh mujtahid pertama-tama adalah menemukan dalil. Nah, dalil ini kadang-kadang qat'i, kadang-kadang demikian tegasnya menunjuk suatu keputusan, tegas sekali. Tapi kadang-kadang juga dzonni ini tidak sangat tegas, yaitu perkiraan keras. Dalil-dalil mengenai tadi, ya, mengenai sholat, zakat, puasa, haji, ini qat'i, tegas ngomongnya. Kemudian hukumnya sholat apa tegas, hukumnya zakat apa tegas, sehingga mujtahid ini tidak perlu berpikir payah-payah. Bahkan mungkin hanya sekedar ikut saja. Kalau diwajibkan sholat, ya ikut wajib sholat, nggak usah berpikir. Jadi mujtahid tidak
berijtihad di sini. Dia tinggal menaati apa yang dia temukan kalau dalilnya qat'i. Lebih pas lagi disebut sharih. Sharih ini tegas sekali, maksudnya sumber hukumnya itu sah, valid, meyakinkan, dan isinya tegas, menyampaikan A atau B tegas. Ini namanya dalil sharih. Tetapi kadang-kadang dalilnya itu dzanni. Dzanni itu mungkin hadisnya tidak mutawatir, hadisnya sahih gitu saja. Sahih itu dzanni. Seperti banyak sekali tugas-tugas keagamaan yang dasarnya adalah dzanni, tidak sangat mutawatir. Tetapi kalau mutawatir maka ya lain lagi, seperti dalil-dalil dari Al-Quran, misalnya batasnya puasa, sampai kapan paginya harus mulai puasa ya. Wa kulu wasyarabu, makanlah kamu dan minumlah kamu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sampai jelas garis yang putih, minal khaytul aswadi, dari garis yang hitam, minal fajri, dari fajar pagi. Nah itu dalilnya, segi kesahihannya mutawatir, artinya 100% benar. Itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi isinya apa yang dimaksudkan dengan sampai jelas garis putih di atas dari garis hitam, nah itu yang nanti akan ada perselisihan pendapat. Berarti secara umum dalil mengenai batas awal puasa pagi hari itu dzanni, karena salah satu seginya maknanya tidak begitu jelas. Ada yang qat'i, dalil itu yang mutawatir, yang keasliannya 100% mutawatir dan isinya tegas, seperti tentang wajibnya sholat, tentang wajibnya zakat, tentang haramnya zina, haramnya judi, itu dalilnya mutawatir dan isinya jelas tegas. Tapi ada juga yang dzanni, mungkin dalilnya asli wahyu tapi isinya atau dalalahnya itu tidak begitu tegas. Tapi ada juga yang sebaliknya, yang isinya tegas tapi dalilnya sendiri itu tidak 100% sahih, hanya diduga sahih. Artinya dalam ilmu hadis disebut sahih, bukan mutawatir. Ya, seperti apa? Seperti dalil mengenai perintah Nabi untuk menikah pada pemuda-muda itu. Kemudian siapa yang tidak mampu menikah supaya berpuasa, ya ma'syaral jinni, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ini isinya jelas, perintah untuk menikah itu kalau sudah punya uang. Tetapi hadisnya sendiri tidaklah 100% sahih. 100% sahih maksud saya mutawatir. Itu diduga keras tapi dari Nabi. Nah, kebanyakan hukum ya ini, kebanyakan yang kita peroleh dari fikih itu ya dzanni, sedikit sekali yang qat'i. Meskipun dzanni tapi wajib kita laksanakan, wajib kita taati. Sebab apa? Itulah maksimal yang bisa dicapai oleh para mujtahid. Jadi tugas mujtahid nanti akan ada dua tugasnya: memastikan
keaslian dalil dan memastikan isi atau makna dalil. Bisa salah satu, bisa dua-duanya. Nah itu. Kemudian siapakah yang berkewenangan untuk ijtihad? Ya tadi sudah saya sebutkan. Mengapa? Karena ya ijtihad itu kan profesi. Ya. Nanti dilihat juga ya yang di materi hafalan nomor 9 ya. Materi hafalan nomor 9 nanti dilihat lagi mengenai ijtihad. Supaya saudara bisa lebih jelas. Mengapa ijtihad ini orangnya harus diberi syarat? Ya jelas. Itu kan gagasan modern ya. Untuk memberikan persyaratan pada orang-orang tertentu dengan profesi tertentu. Dokter itu juga ada kualifikasinya. Pengacara ada kualifikasinya. Jadi dosen juga ada kualifikasinya. Bahkan sopir itu ada kualifikasinya, ada A, ada B, ada C, itu SIM-nya masing-masing punya kualifikasi sendiri-sendiri. A bolehnya mengemudikan apa, B ada B biasa, B umum. Nah, semua itu untuk apa? Untuk menjamin bahwa pekerjaannya dilaksanakan dengan baik. Kalau mungkin orang berpengalaman, tidak berpengalaman, kemudian tahu-tahu dia itu nyetir kendaraan besar, bis atau truk, mungkin kemudian dia akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya dan bisa membahayakan penumpang maupun pengguna jalan yang lainnya. Demikian juga ijtihad. Ijtihad itu pekerjaannya mujtahid. Mujtahid itu sangat diperlukan oleh masyarakat Islam. Jangan sampai dia itu mengeluarkan hukum yang tidak benar, karena begitu dia putuskan dan sudah dieksekusi, seringkali kalau kemudian ternyata keliru, susah lagi nanti membetulkannya. Misalnya seorang mujtahid memutuskan mengenai warisan, sudah diputuskan si A dapat sekian, si B dapat sekian, si C dapat sekian, D dapat sekian. Ternyata setelah berjalan 1 tahun ternyata keliru keputusannya lalu dirubah, ya susah. Ada yang bagiannya sudah dijual, ada yang sudah diberikan kepada orang, ada yang sudah ditukar itu dan ini, maka mengembalikannya adalah ke keadaan sebelum keputusan sulit sekali. Ya sama saja dengan dokter. Dokter itu harus punya kualifikasi. Jangan sampai dia malpraktik gitu. Misalnya memberikan obat salah dan lain sebagainya. Pasien kan nggak ngerti apa-apa. Diberi resep ya manut saja. Disuruh beli obat ke apotek ini ya dia tidak bisa tanya kenapa obat ini nggak bisa. Pak dokter, kenapa saya kok diberi obat itu dan ini? Itu pasien serius itu. Oleh karena itu pasien biasanya nurut aja pada Pak dokter sebagai klien itu istilahnya ya. Sebagai pelanggan dia ya nurut saja. Nah, kapan tahunya kalau Pak dokter itu keliru? Ya ternyata ya setelah obat itu diminum, ternyata sakitnya tidak tambah sembuh tapi tambah parah. Dan itu kadang-kadang untuk mengembalikan kepada keadaan semula sulit. Sudah kadung buta, sudah kadung cacat, sudah kadung apa, ini sulit mengembalikannya. Nah, karena itu mujtahid juga harus mempunyai kualifikasi yang meyakinkan tidak semua orang, tidak semua sarjana syariah, tidak semua lulusan pondok, tidak semua doktor dalam syariah,
tidak semua guru besar dalam syariah berarti dia mursyid. Tidak, dia mursyid ini mempunyai kualifikasi termasuk ketakwaan, supaya dia itu mengerjakan pekerjaannya berdasarkan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira cukup seperti itu dulu untuk tatap muka ke-10 dan untuk membahas materi hafalan yang ke-9. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.